Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Notri Septuadi, NPM 2019220010 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan siklus hidup sistem. Definisi siklus hidup sistem, metodologi, suatu cara atau langkah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Siklus hidup, serangkaian tahap dari tahap awal hingga tahap akhir dari kehidupan atau produk. Dan sistem itu sendiri yaitu sekelompok komponen-komponen dan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Siklus hidup sistem memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan tahap terakhir yaitu tahap penggunaan. Kita bahas ke tahap perencanaan terlebih dahulu. Dalam menentukan suatu proyek atau membuat suatu rancangan itu tentunya harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, proses ini yaitu proses dalam menentukan suatu tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Langkah-langkahnya sendiri yaitu menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala-kendala sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian, menyetujui atau menolak penelitian, dan yang terakhir menetapkan mekanisme pengendalian. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis, yaitu kegiatan meneliti suatu sistem yang telah ada dengan tujuan merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang ada. Langkah-langkah dalam tahap analisis yaitu mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mengidentifikasi kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Tahap yang ketiga itu tahap rancangan. Apa sih tahap rancangan itu? Yaitu hasil dari ide yang telah direncanakan dan telah dianalisis sebelumnya. Langkah-langkah itu menyiapkan rancangan sistem yang terisi, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan terakhir menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahap selanjutnya, tahap penerapan. Tahap penerapan adalah kegiatan menerapkan atau melaksanakan sistem yang telah disepakati. Langkah-langkahnya yang pertama, merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, memperoleh sumber daya hardware dan software, menyiapkan database dan fasilitas fisik, membidik pengoperasi sistem, dan yang terakhir enter the new system atau memasuki sistem baru. Tahap yang terakhir yaitu tahap penggunaan. Tahap terakhir dari siklus hidup sistem ini memiliki 3 tahap lagi, yaitu tahap use, menggunakan sistem, audit, memeriksa sistem secara berkala, maintain atau pemeliharaan. Di dalam maintain ini memiliki 3 tahapan lagi, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kinerja sistem agar tidak ada kendala-kendala lagi seterusnya, dan yang terakhir meningkatkan sistem. Untuk apa sih sistem ditingkatkan? Tentunya seiring jalan waktu, kebutuhan suatu perusahaan itu akan semakin meningkat, dan sistem yang kita buat juga harus ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan tersebut. Masuk ke subbab berikutnya, yaitu menempatkan siklus hidup sistem dalam perspektif. Yang pertama, prototyping atau proses prototype. Yang kedua, RAD atau Rapid Application Development. Kita bahas yang prototyping terlebih dahulu. Prototype memberikan ide bagi membuat atau memakainya tentang cara sistem akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan prototipe disebut dengan proses prototyping. Dalam
prototype ini memiliki dua jenis, yaitu prototype jenis 1 atau sistem operasional dan prototype jenis 2 sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Prototype jenis 1 algoritmanya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mengembangkan prototype dapat diterima. Jika ditolak, maka kembali ke tahap awal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Jika diterima, maka ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan prototype. Prototype jenis 2 algoritmanya mengkodekan sistem operasional, menguji sistem operasional, sistem dapat diterima. Jika ditolak, maka kembali ke tahap awal, yaitu mengkodekan sistem operasional. Dan jika diterima, maka kali ke selanjutnya, yaitu menggunakan sistem operasional. Kelebihan dan kekurangannya yaitu daya tarik, komunikasi antara analisis dan pemakai membaik. Analisis dapat bekerja dengan lebih baik, pemakai bahkan lebih aktif, waktu menjadi lebih efisien, dan penerapan menjadi mudah. Untuk potensi kegagalan prototyping sendiri, yaitu gesa-gesa dalam mendefinisikan masalah, evaluasi alternatif, dokumentasinya, mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional. Ya, terkadang klien kita mengharapkan sesuatu yang sangat berlebihan terhadap sistem tersebut. Dan yang terakhir, hubungan komputer manusia tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Pembahasan berikutnya RAD, yaitu Rapid Application Development. Apa sih RAD itu? RAD adalah perangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi yang ada dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang disebut informasi engineering. Ruang lingkup RAD sendiri itu lebih luas dari prototype. RAD memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu manajemen, manusia, metodologi, dan peralatan. Untuk siklus hidupnya, pertama perencanaan kebutuhan, rancangan pemakai, konstruksi, dan cut over. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.